Baik, selamat malam kepada kita semuanya. Senang kita boleh kembali bertemu di rumah Tuhan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ada Leora, ada Angel di belakang. Terima kasih sudah datang. Bolehlah di depan, walaupun kelihatan juga ya, tapi boleh maju ke depan Leora sama Angel supaya bisa lebih dekat di sini. Di situ aja. Iya. Baik. Tadi saya sementara jalan dari rumah mau ke gereja, saya terkejut lihat kok ramai sekali. Jalan ini kok macet. Ada apa ya? Makin lewat dari permata saya lihat, oh, mereka sudah menumpuk di pom bensin. Waduh, sudah sampai di sini. Ya, waduh, saya bilang ini dia. Saya baru ingat sekarang adalah tanggal 31 dan informasinya tanggal 1 katanya harga BBM akan dinaikkan. Itu informasinya, belum tentu juga benar. Tapi orang sudah penuh, mobil-mobil ya, sampai ke jalan ini. Wah, saya bilang ini dia. Ya, tadi di berita saya lihat daerah-daerah lain yang juga sudah antri. Tapi begitulah. Saya pikir saya hanya butuh 2 liter, ngapainlah saya antri. Saya pulang aja lah nanti, nah ikut antri lah. Hanya untuk 2 liter, saya pikir kalaupun naik menjadi 10.000 itu Pertalite, ya biarlah 10.000. Saya pikir begitu. Tapi saya pikir kalau mereka yang punya mobil barangkali 20-30 liter, kalau naik dia 3.000 sudah 60.000, 90.000, lumayan juga. Makanya mereka antri semuanya. Dan 2 hari ini kita di Indonesia ini mengikuti dengan serius apa itu? Ya, Sambo, ya, rekonstruksi bagaimana pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, ya. Jadi saya perhatikan 2-3 tahun ini kita dihebohkan dengan pandemi COVID-19. Kemudian tahun lalu meledak perang Uni Soviet dan Ukraina, ya, Rusia dengan Ukraina, ya. Tidak hilang juga itu berita mengenai pandemi, tetapi mulai turun dan muncul ini. Dan perang itu kelihatannya membawa dampak yang besar juga, ya. Pandemi membawa dampak yang besar terhadap perekonomian, terhadap kehidupan di banyak negara. Dan perang Soviet Ukraina pun membawa dampak perekonomian bagi banyak negara. Banyak negara sekarang kesulitan dengan perekonomian mereka. Ya. Kemudian harga-harga mulai merangkak naik, ya. Harga telur bisa di atas 30.000, ya. Saya bilang kalau Ibu Bambang dia tiap hari makan 10-12 telur, waduh lumayan juga ini kenaikan ini bagi keluarga Bapak Bambang, ya. Karena kebetulan Ibu Bambang makannya diet dengan 10-12 telur sehari. Ya, jadi saya pikir wah ini harga luar biasa, ya. Tetapi tadi saya disuruh beli telur, saya beli ke depannya rumah, gang mau ke rumah Opung itu pasar, ada harga 27.500, ya berarti sudah turun. Kata istri saya, wah di sini 31. Lalu saya dapat lagi yang lebih murah lagi di dekat Kimia Farma, itu dengan 26.500, ya. Dan banyak yang menjerit, banyak juga yang senang, ya. Tetapi inilah kehidupan kita di dunia saat ini. Presiden Soviet yang terakhir yang terkenal
Gorbachev yang seangkatan dengan Soeharto juga meninggal dunia tadi dalam usia 91 tahun. Luar biasa beliau ini. Dan tadi diberikan tayangan gambar ya, dia dengan Ronald Reagan, dengan para pemimpin-pemimpin dunia yang lainnya pada waktu zaman dia menjadi presiden. Kehidupan kita di dunia ini bukan semakin baik. Akan banyak persoalan-persoalan yang timbul, dan kita umat Tuhan sudah mengetahuinya. Tetapi malam ini saya tidak membahas akan kesulitan-kesulitan itu, tetapi saya ingin membawa pikiran kita kepada satu cerita yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai dengan 34, dan dicatat juga di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52, dan Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai dengan 43. Kalau membawa Alkitab atau Alkitab, boleh juga lah dilihat supaya kita boleh belajar bersama-sama. Di dalam pengumuman di flyer tadi disebutkan judul yang saya beri pada pembicaraan pada malam hari ini adalah apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Perkataan ini tentunya tidak asing lagi bagi kita, umat gereja Masih Advent hari ke-7, karena sering sekali kisah ini disampaikan di dalam khotbah, di dalam pelajaran sekolah Sabat atau pelajaran Alkitab lainnya, yaitu mengenai kisah seorang pengemis, Bartimeus. Bila mana kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 dikatakan, waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Dan memang biasanya kita juga sering melihat orang-orang yang buta ya, mengemis mereka. Mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dia tidak bisa berusaha lain kecuali dia duduk untuk mengemis. Di dalam kitab Matius disebutkan ada 2 orang, tetapi di dalam Injil Markus dan Lukas hanya disebutkan 1 orang, yaitu Bartimeus. Bartimeus sedang berusaha pada hari itu duduk untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang lewat di depannya. Tetapi di cerita ini katakan Bartimeus mendengar suara orang banyak, suara orang yang berjalan banyak orang. Lalu Bartimeus bertanya, apakah itu? Suara apakah itu? Apakah yang sedang terjadi? Bartimeus ingin mengetahui apa yang terjadi. Saudaraku, dari bacaan pasal Lukas 18:35 sampai 43 maupun di Matius dan di Markus, setidaknya ada 5 hal yang saya pelajari. Yang pertama adalah iman Bartimeus itu tumbuh karena mendengar dan melihat walaupun dia tidak dapat melihat.
pertanyaan apakah itu, apa itu? Kita juga sering mendengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Ya, apalagi barangkali di rumah kalau kita punya anak-anak yang masih kecil, selalu kita dengar pertanyaan apa itu? Saya kalau kebetulan ke gereja naik Grab, sambil di perjalanan saya suka bercerita dengan driver. Saya katakan bahwa saya mau ke gereja. Loh, kok Bapak hari Sabtu mau ke gerejanya? Kenapa Pak? Orang lain saya suka antar itu ke GKI Lentera hari Minggu, atau ke Barnabas hari Minggu. Kok Sabtu? Ada apa? Lalu saya coba sedikit memberikan penjelasan karena waktunya singkat. Tetapi inilah pertanyaan-pertanyaan itu. Apa itu Advent? Apa itu? Mengapa? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang selalu saja dipertanyakan oleh orang. Termasuk Bartimeus yang kita pelajari pada malam hari ini. Di dalam ayat yang ke-37 dari Lukas pasal 18 dikatakan, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Yesus orang Nazaret lewat. Mendengar pemberitahuan ini, Bartimeus sebagai seorang Yahudi yang mengetahui pelajaran informasi bahwa Yesus orang Nazaret adalah Raja, Mesias yang akan menyelamatkan dunia ini. Dan dia sudah mendengar tentang Yesus orang Nazaret itu. Lalu di ayat yang ke-38, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kita juga tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Tapi kita percaya bahwa Yesus itu sudah lahir di dunia ini. Dia adalah Allah dan dia sudah melayani manusia, melakukan berbagai-bagai kebajikan. Bahkan ia telah mati di kayu salib dan bangkit, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Kita percaya oleh karena kita membaca firman Tuhan. Kita percaya oleh karena kita mendengar tentang siapakah Yesus itu. Tapi Bartimeus dia mendengar dan dia percaya. Dia melihat walaupun dia tidak dapat melihat. Tadi lagu tadi yang saya ingat, kata-katanya hanya satu, iman yang menguatkan. Ya, terima kasih banyak untuk keluarga Billy Syagian. Ya, tidak terasa ini si Efron sudah bisa dia juga suaranya kedengaran tadi. Wah, bukan hanya Haso, ya, tapi Efron pun sudah, ya, luar biasa, puji Tuhan ya. Haso sama Efron nanti boleh menjadi penyanyi di gereja ya sayang ya, puji Tuhan ya. Dan itulah iman bahwa Yesus akan sanggup untuk menolong. Di dalam ayat yang ke-39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang banyak itu coba melarang Bartimeus untuk berteriak-teriak.
Tetapi Bartimius tetap berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku, sering sekali penghalang-penghalang dalam kehidupan kerohanian kita juga kita hadapi. Kita mungkin tidak menghadapi orang banyak yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam gereja untuk beribadah. Tetapi sering sekali ada banyak masalah. Apakah halangan itu dari diri kita sendiri atau dari luar diri kita? Halangan dari diri kita sendiri adalah sekarang ini kalau saya lihat orang sudah malas untuk datang di gereja. Kalau bisa online sajalah supaya saya bisa beribadah di rumah. Tidak salah. Tetapi itulah penghalang itu. Ya. Tadi saya sempat mendengar juga berita mengenai metaverse. Saya kalau begitu dengar metaverse, saya selalu ingat Bapak Hasso. Ya, bahwa ini akan menjadi satu tantangan bagi kita, bagi gereja. Kita sudah berusaha untuk membangun gereja, tetapi dengan alat itu orang tidak perlu lagi datang ke gereja. Dengan memakai alat itu dia sudah merasa berada bersama-sama dengan kita di gereja ini. Ya, kalau contoh yang diberikan yang saya lihat adalah mereka tidak perlu lagi katanya datang di Mekah untuk beribadah. Dari sini saja dia pakai alat itu, dia seolah-olah sudah ada di Mekah. Saya tidak tahu nanti kalau itu sudah beredar itu dan benar keadaannya, maka Mekah dan lain-lain sebagainya itu akan menjadi sepi, ya, karena orang tidak perlu lagi berangkat ke sana. Itulah tantangan yang kita hadapi. Ada banyak juga tantangan-tantangan lain di dalam kehidupan kita, dari pribadi kita atau dari orang-orang di sekitar kita, yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi sama seperti Bartimius ini, semakin dia dilarang, semakin dia berteriak. Semakin kita mempunyai hambatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita untuk kita lebih rajin lagi datang beribadah kepada Tuhan. Poin selanjutnya, Bartimius menyadari bahwa inilah kesempatan yang dia tunggu-tunggu agar memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Begitu dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu ada di situ sedang lewat, maka dia merasakan bahwa inilah kesempatan bagi dia untuk boleh mendapatkan kesembuhan. Oleh sebab itu dia berusaha berteriak untuk mendapatkan perhatian dari Yesus. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat." Malam ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang berkumpul di rumah Tuhan ini. Kita mau berdoa bersama-sama, menyatukan doa kita, memohon pertolongan kepada Tuhan. Walaupun mungkin di dalam doa bersama kita sering sekali tidak mengungkapkan apa sesungguhnya yang menjadi beban kita. Tetapi mari kita datang berseru kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 41. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Tuhan juga menyampaikan ini kepada kita. Apa yang aku harus perbuat bagimu, anakku, Opung AMJ? Apa yang harus aku perbuat bagimu, Bapak Bambang? Lalu Bartimius menyampaikan permohonannya, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dia tidak meminta Tuhan supaya aku boleh makan hari ini. Tuhan, aku perlu tempat tinggal. Aku perlu yang lain-lain. Tetapi Bartimius fokus terhadap kebutuhannya. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Di dalam permohonan doa kita, baik secara pribadi maupun doa bersama, mari kita juga fokus terhadap kebutuhan kita, terhadap permohonan kita. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkanmu. Iman kitalah yang akan Tuhan lihat. Bila mana kita percaya kepada Dia, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ada satu kisah juga di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai 48. Ini juga kisah yang biasa kita dengar, biasa kita baca, yaitu kisah seorang perempuan yang telah mengalami penderitaan pendarahan. Dalam kisah ini dia hanya mengatakan, jika aku boleh menjamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Menarik di dalam Lukas pasal 8 ayat 48. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dan wanita yang mengalami pendarahan ini pun sembuh. Yesus sangat peduli terhadap segala kebutuhan kita, apapun itu. Kita saja yang kadang percaya, kadang setengah percaya, tetapi Yesus, Dia tahu kebutuhan kita dan Dia mau memberikannya kepada kita. Yang terakhir, sebuah kisah mengenai seorang wanita yang buta, seorang yang banyak sekali menulis lagu yang terdapat di buku lagu Sion. Fanny J. Crosby, 1820 sampai 1915. Saya suka lagu yang dia ciptakan ini yang berjudul Pass Me Not, Oh Gentle Savior. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Di dalam hidupnya dia pernah diwawancarai oleh seseorang dan dia ditanyakan, apa keinginanmu? Lalu Fanny menjawab, biarlah aku tetap buta, asalkan saja aku kelak dapat melihat wajah Yesus. Malam ini marilah kita menyampaikan segala keperluan kita, segala kebutuhan kita di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama, menyampaikan kebutuhan pergumulan hidup kita. Saya harapkan nanti pada waktu mau berdoa itu, bagi yang berdoa nanti tolong break 1 atau 2 saat supaya masing-masing kita boleh menyampaikan doa pribadi kita. Lalu nanti dilanjutkan lagi doa bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih banyak.
kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Amin.